dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan makalah dengan mata kuliah Grand Infrastruktur Manajemen. Adapun bab 1 pendahuluan. Pendahuluan yaitu latar belakang. Green Infrastruktur Manajemen atau manajemen infrastruktur hijau muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat modern. Yang pertama, urbanisasi. Yang kedua, keanekaragaman hayati terancam. Yang ketiga, kebutuhan untuk infrastruktur yang berkelanjutan. Yang keempat, kesadaran dan kebijakan global. Dan yang kelima, manfaat ekonomi jangka panjang. Adapun rumusan masalahnya, apa saja konsep Grand Infrastruktur? Yang kedua, bagaimana tinjauan dan implementasi Sustainable Development Goal and Grand Infrastruktur. Yang ketiga, apa itu Grand ISD New Grey? Dan yang keempat, bagaimana pengelolaan hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Serta yang kelima, apa saja penerapan GI dalam sektor-sektor krusial. Adapun tujuan makalah ini untuk menganalisis berbagai definisi dan tujuan konsep Grand Infrastruktur. Untuk mengetahui apa itu Grand ISD News. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hidrologi dan pengelolaan air dalam sektor hijau. Untuk mengetahui apa saja penerapan GI dalam sektor-sektor krusial. Untuk mengetahui identifikasi dan menjelaskan berbagai tinjauan dan implementasi Sustainable Development Goal and Grand Infrastruktur. Bab kedua pembahasan. Grand Infrastruktur hijau adalah pendekatan yang mengintegrasi area alami dan semi alami dalam lingkungan perkotaan maupun non-perkotaan untuk memberikan berbagai layanan ekosistem yang bermanfaat. GI dirancang untuk mendukung keberlanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup manusia melalui solusi berbasis alam. Tujuan GI, pengelolaan air hijau dan mengurangi risiko banjir, mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Adapun Grand is the New Grey. Konsep Grand is the New Grey mengacu pada pergeseran paradigma dalam desain dan perancangan infrastruktur, di mana elemen-elemen alami atau hijau menggantikan atau melengkapi infrastruktur tradisional yang berbasis material keras seperti beton, baja, dan aspal atau abu-abu. Sustainable Development Goal and Grand Infrastruktur. Konsep utama dari SDGs adalah pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dalam makalah ini pembahasan soal hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, stormwater management dan pengendalian banjir dalam GI. Merupakan strategi penting untuk menangani dampak urbanisasi terhadap siklus hidrologi. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir
melestarikan sumber daya air, dan melindungi infrastruktur serta ekosistem. Yang pertama, sistem drainase yang berkelanjutan. Yang kedua, rain garden. Yang ketiga, bios Wallace. Yang keempat, permeable pavement. Dan yang kelima, green roof. Green roof. Penerapan GI dalam sektor-sektor krusial. Adapun penerapannya, yang pertama, penerapan GI dalam sektor pertanian, penerapan GI dalam merancang merancang kota yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, penerapan GI dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan terkait manajemen Green Infrastructure. Infrastruktur pembangunan berkelanjutan, hidrologi, pengelolaan air dalam infrastruktur hijau menawarkan pendekatan ramah lingkungan untuk mengatasi tantangan kota yang berkembang dan perubahan iklim. Dan yang kedua, dibandingkan dengan grey infrastruktur yang mengandalkan solusi berbasis teknologi dan material keras seperti beton, grey infrastruktur memanfaatkan sistem alami seperti vegetasi, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengelola air, mengurangi polusi, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, dalam konteks hidrologi, pengelolaan air GI memberikan manfaat signifikan dengan menangkap air hujan, mengurangi limpasan, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, dan mengurangi risiko banjir. Yang keempat, penerapan GI juga berperan dalam adaptasi perubahan iklim karena meningkatkan ketahanan terhadap suhu ekstrim dan kejadian cuaca ekstrim seperti hujan lebat. Infrastruktur hijau mendukung konservasi air dan pemulihan ekosistem yang lebih tahan terhadap gangguan alam. Penerapan GI dalam sektor-sektor krusial seperti pertanian, perkotaan, dan kehutanan turut mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, secara keseluruhan GI merupakan solusi holistik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas. Adapun saran, yang pertama, peningkatan integrasi green infrastruktur dan grey infrastruktur. Untuk mencapai solusi yang lebih efektif, penting untuk meningkatkan GI dengan grey infrastruktur secara harmonis. Penggabungan ini akan memungkinkan pengelolaan masalah seperti banjir dan polusi dengan pendekatan yang lebih holistik, di mana GI dapat mengurangi beban pada grey infrastruktur melalui penyerapan air dan pengendalian erosi, sementara infrastruktur dapat mendukung ketahanan GI dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Yang kedua, fokus pada pembangunan berkelanjutan dan kebijakan yang mendukung pemerintah dan sektor swasta. Harus merencanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mendorong penerapan GI baik di perkotaan maupun pedesaan. Insentif untuk pembangunan ruang hijau, penghijauan kota, dan konservasi sumber daya alam dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang ramah lingkungan. Di samping itu, penyesuaian regulasi untuk mempercepat adopsi GI di berbagai sektor sangat penting dan menciptakan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, penerapan teknologi untuk pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pengelolaan air dalam GI perlu didorong dengan menggunakan teknologi inovatif seperti atap hijau, bios Wallace, dan sistem drainase berbasis alam atau natural based solusi. Teknologi ini tidak hanya mengurangi limpasan air hujan, tetapi juga meningkatkan kualitas air dan mengurangi polusi. Oleh karena itu, riset dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan harus terus didorong, serta disertai dengan
pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi GI. Demikian makalah dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.